Bab 291. Jangan kemana-mana, Laivia. Jantung Laivia berdebar-debar tidak karuan. Matanya bergerak-gerak gelisah ketika mata tajam Aksa memakunya. Kamu gila, Mas. Ini nggak boleh. Kamu nggak boleh seperti ini. Tindakan kamu terlalu jauh. Tidak ada yang bisa melarang. Kepala Laivia menggeleng, kemarahan mulai berkumpul di dadanya. Jangan gila. Kamu bahkan sebentar lagi akan punya anak. Kamu punya istri, dan kamu bertindak seperti ini ke aku. Ya, saya memang punya istri. Dan berencana punya anak. Jantung Laivia seperti ditikam benda tajam. Ia berusaha mendorong Aksa walau itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nggak waras. Awas kamu, Mas. Saya nggak waras karena istri saya terus saja mengusir saya, Laivia. Laivia menelan ludahnya susah payah. Seperti ada ratusan pecahan kaca yang sedang tertelan bersamanya. Kalau gitu rayu dia. Bukannya malah berusaha mengkhianatinya. Saya sedang berusaha merayunya. Dan dia masih berontak. Kening Laivia berkerut, semakin tidak mengerti arah bicara lelaki ini. Aksa menarik satu bibirnya ke atas, tersenyum miring. La merasa gemas atas kebingungan Laivia. Kamu tahu, Laivia, istri saya itu semakin cantik ketika dia sedang marah seperti ini. 2. Tubuh Laivia terasa terkunci di bawah cengkeraman Aksa. Nafasnya tercekat, dada naik turun tak teratur. Jemari Aksa menekan pergelangan tangannya ke sisi ranjang, membuat Laivia makin panik. Ia meronta, tapi tubuh lelaki itu jauh lebih kuat. Lepas, Mas. Suaranya serak, hampir pecah. Enggak. Apa mau kamu sebenarnya? Kenapa kamu kayak gini, Mas? Kamu. Laivia kebingungan. Tatapan Aksa menunduk, dalam, menusuk sampai ke dasar hatinya. Ada sesuatu di sana bukan sekadar amarah atau keinginan, tapi semacam klaim yang tak terbantahkan. Laivia semakin gelisah, justru karena tatapan itu menyalakan getaran aneh yang tak ingin ia akui. Kamu kenapa kayak gini ke aku? Harusnya kamu jaga perasaan Intan walau lagi nggak sama dia. Kamu, jangan bawa orang lain sekarang, Laivia. Sekarang di sini cuma aku dan kamu. Kita berdua. Laivia menggeleng. Nggak waras kamu, Mas. Gila. Dengan sisa tenaga, gadis itu menekankan kedua telapak tangannya ke dada bidang Aksa dan mendorong kuat. Lelaki itu senempat terkejut, tubuhnya terdorong sedikit mundur. Kesempatan yang seujung kuku itu tidak ia sia-siakan. Laivia melompat ke samping, meraih paperback, lalu setengah berlari, setengah tersandung menuju kamar mandi. Gagang pintu diputar, daun pintu diseret, dan, klik. Kunci masuk ke posisinya. Sunyi mendadak jatuh, hanya dipecahkan oleh deru napasnya sendiri. Di dalam kamar mandi yang dingin dan berbau sabun itu, Laivia bersandar pada tembok. Mata terpejam, ujung jari-jarinya dingin. Dada naik turun tak teratur, seolah paru-parunya lupa cara bekerja. Tenang, Laivia. Tenang. La menempelkan telapak tangan ke dada, menghitung pelan. Tarik 4 hitungan, tahan 4, hembus 4. Diulang. Diulang lagi. Gemetar di jarinya tak langsung hilang, tapi pikirannya mulai kembali utuh. Ia menaruh paperback di atas rak kecil, mengeluarkan baju ganti. Tangannya sempat salah memasukkan lengan, saking paniknya. Ia coba lagi. Kali ini benar. Resleting ia tarik dengan gerak kikuk, rambut ia rapikan seadanya, wajah diseka dengan handuk kecil. Ia menatap cermin, mata masih merah, pipi memanas. Tapi setidaknya ia berpakaian. Ia merasa sedikit lebih terlindungi. La mencondongkan tubuh ke arah pintu, mendengarkan. Hening. Ia menggigit bibir bawahnya, menimbang. Kalau ia menunda lebih lama, kepalanya akan makin penuh. Kalau ia buru-buru keluar, ia harus siap menghadapi apapun yang menunggu.
Bismillah, gumamnya lirih. Please, God. Help me. Kunci diputar pelan. Pintu dibuka secukupnya. Laivia menyelinap keluar. Dan berhenti mendadak. Aksa sudah di sana. Menunggu. Sorot matanya gelap, bukan marah, bukan juga dingin. Ada sesuatu yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Laivia merasakan kulit tengkuknya meremang. Mas, minggir, ucapnya, mencoba terdengar tegas meski suaranya bergetar. Aksa tidak bergerak. La justru melangkah makin mendekat, kedua telapak tangannya terangkat, bertumpu pada dinding kanan kiri kepala Laivia. Sebaris ruang sempit memerangkapnya. Nafas hangat lelaki itu menyapu wajah. 3. Kenapa kamu selalu lari? Suaranya rendah, nyaris berbisik. Kenapa selalu menghindariku? Laivia menatap lurus ke arahnya. Karena kamu bikin aku takut. Nggak seharusnya kamu kayak gini, Mas. Seperti ada sesuatu di mata Aksa, rasa gemas. Ingin ia segera mengakui, jika Laivia adalah istrinya. Tapi sepertinya tidak bisa ia lakukan sekarang. Saya nggak bermaksud nakutin kamu. Kalau gitu, jangan halangi aku, balas Laivia cepat. Biarin aku keluar. La menunggu respon, 1 detik, 2 detik. Tidak ada. Hanya keheningan yang menegang di antara mereka. Kali ini Laivia tidak memberi aba-aba. Ia mengambil ancang-ancang kecil dan mendorong sekuat tenaga. Dorongan itu menumpu di dada Aksa. Bukan dorongan yang menyakitkan, tapi cukup mematahkan kuda-kuda. Aksa terhuyung setengah langkah. Laivia menyelinap di celah siku dan dinding, lari secepat mungkin keluar dari kamar. Gagang pintu menghantam dinding. Bak! Lorong lantai 2 terbentang, cahaya dari ruang keluarga atas menyorot karpet. Langkah Laivia terburu-buru, setengah berlari. Entah kenapa rasanya lantai terasa jauh. Napasnya terasa terbakar. Begitu ia membelok ke ruang keluarga, ia berhenti mendadak. Orang-orang sudah berdiri di sana. Anton, dengan kedua tangan bersilang. Anggi, menatap dengan kening mengernyit cemas. Mama Indah, senyum samar yang tidak sampai ke mata. Anggun dan Haris. Juga Embun dan Biru di belakang, bergeser sedikit sambil saling bertukar tatap. Beberapa sepupu melirik, tak mengerti. Semuanya menoleh bersamaan. Laivia. Suara Anggi yang duluan pecah, setengah lega, setengah bingung. Sayang, kamu kenapa? Anggi pura-pura bertanya. Seolah tidak tabu apa-apa. Padahal, satu keluarga tadi kompak akan naik ke lantai 2, namun segera dihalangi oleh Anton. Ia percaya jika Arka tidak akan mengkhianati janjinya. Laivia menyadari genggaman pada paperback-nya masih sangat kuat. Ia melonggarkan sedikit, berusaha menarik napas yang lebih panjang. Wajahnya pasti memerah. Ia menunduk sepersekian detik cukup lama untuk menyusun kalimat. Ma, tadi, ada kecoa, katanya. Datar, pendek, palsu. Laivia, geli. Oh, ya. Anton menghela napas, semacam senyum yang tahu akan sesuatu. Kamu bisa bikin papa lari juga kalau cara lari kamu seperti itu. Semua orang bisa ngira kalau lagi ada gempa. Maaf, Pak. Laivia panik. Laivia menggigit bibir. Kepalanya menunduk. Yang tadi itu rasanya masih berputar-putar di kepalanya. Aksa, lelaki itu benar-benar membuatnya hilang arah. Tahu putrinya tidak baik-baik saja, Anton kembali menegurnya. Sini. Kamu cuma butuh dipeluk, kan kalau lagi panik. Laivia mengangkat kepalanya. Tersenyum. Tapi sebelum kakinya sempat melangkah, Aksa datang dengan langkah tenang. Tatapannya menyapu singkat ke arah Laivia, lalu beralih ke Anton. Semua sudah siap di? Tanya Aksa, suara normal, seolah tidak ada jejak adegan barusan. Anggun mengangguk. Tamu mulai berdatangan. Kita keluar, iya. Nanti Embun keburu dicariin.
Dia lagi di kamar gantiin popok Nino. Oh, oke. Aksa menjawab paham. Anggi menyentuh lengan Laivia, hangat, menuntun tanpa memaksa. Ayo, sayang. Laivia mengangguk kaku. Di detik matanya menyapu wajah-wajah itu, ada sesuatu yang tidak selaras. Mereka empat. Tidak marah, tidak panik. Tapi juga tidak sepenuhnya netral. Seperti ada rahasia besar yang dirawat bersama. Di luar dirinya. Yuk, ulang Anggi lembut. Rombongan bergerok menuju ruang tengah. Laivia berjalan di samping ibunya. Di belakang, ia bisa merasakan langkah Aksa mengikuti, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuat punggungnya serasa ditatap. Ruang tamu dan teras depan penuh dengan suara orang. Meja panjang sudah dipenuhi hidangan, nasi kebuli mengepul, sate tersusun rapi, sup bening dalam panci chafing dish. Aroma rempah bercampur wangi kue-kue yang disusun Anggi sejak pagi. Ucapan selamat datang saling bersahut, tawa-tawa kecil bergaung, anak-anak berlari-lari mengitari kursi. Embun muncul dari lorong samping, menenteng perlengkapan bayi, senyum lebar yang tak pernah gagal menghangatkan ruangan. Biru menyusul di belakang, menggendong salah satu bayi, sementara Nina dan Nico menguntit sambil berbisik-bisik, entah soal apa. Liv, panggil seseorang dari arah pintu. Stefani melambai, gaya santainya tetap sama sejak SMA. Rambutnya dikuncir tinggi, bibirnya menahan senyum-senyum yang selalu memberitahu Laivia bahwa ada sesuatu yang akan ia goda. Lama banget ganti bajunya, ujar Stefani begitu mendekat. Ia langsung merangkul lengan Laivia. Tapi lo cakep banget, sumpah. Thanks. Tadi agak susah pakai bajunya sendiri, jawab Laivia. Resleting bajunya panjang di belakang. Susah apa susah? Stefani menggoda Laivia. Jelas ia juga pura-pura tidak tahu. Apaan sih, lo Stevi? Iya beneran susah, lah. Tangan gue nggak nyampe. Stefani terkikik-kikik geli. Iya deh iya. Gue percaya. Akhirnya, mereka duduk di kursi samping pilar. Bergabung dengan tamu lainnya. Sebagian tamu memang ada di halaman teras depan rumah besar itu. Dengan tenda yang didesain seperti ballroom hotel. Katanya santai, seolah pertanyaan tidak penting. Tadi lo ketemu Mas Aksa nggak di atas? Dia ke kamar mandi juga loh. Tapi nggak tahu gue di kamar mana. Pertanyaan itu seperti tangan yang tiba-tiba menarik kain penutup pikiran Laivia. Pipi panasnya merambat lagi. Ia menelan ludah, memaksa nada suaranya tetap jernih. Enggak, jawabnya, singkat. Masa? Iya, Stevi. Lo kenapa sih? Udah jangan ngomongin dia. Jangan ngerusak suasana. Stefani menaikkan alis, menatapnya 2 detik yang terasa lama, lalu terkikik lagi. Cie, ketahuan bohongnya. Pasti lo ketemu dia, kan? Apaan sih lo? Potong Laivia, berusaha terdengar kesal sambil menahan ujung bibirnya yang hampir gemetar. Ia mengalihkan pandang ke pelataran, pura-pura sibuk melihat anak-anak yang berlarian. Stefani menutup mulut dengan jemari, menahan tawa. Ya udah, gue diem. Tapi muka lo barusan kayak kembang api. Menyala. Steph, kata Laivia pelan. Please. Nada itu membuat Stefani menatapnya lebih serius. Ia menyentuh lengan Laivia, lembut. Iya. Tapi jangan lupa, kalau lo mau cerita apapun, lo jangan lupa, gue tong sampah lo. 5. Laivia mengangguk samar. Tiba-tiba rasanya beban di dadanya menurun setipis kertas, hanya karena ada seseorang yang tidak menuntut penjelasan. Dari arah panggung kecil, Ustaz berdiri, mikrofon disodorkan. Lantunan salawat mulai terdengar, mengambang seperti kain tipis di atas kerumunan. Hadirin merapat, suara riuh mereda pelan. Baik, Bapak Ibu,
Kita mulai acara akikah Ananda, Navi dan Nino. Suara mikrofon menyapu ruangan. Anton dan Haris bergerak ke depan. Anggun sudah duduk di barisan orang tua, mengusap ujung mata yang entah kenapa sedikit basah. Embun menggendong salah satu bayi, biru berdiri di sisinya, tegap, senyum tipis yang jarang tapi jelas membentuk garis bahagia. Laivia berdiri ikut merapat, posisinya miring agar ia bisa berlindung di balik pilar kalau perlu. Jelas, ia tidak ingin terlihat oleh mata itu, lah mencoba fokus pada doa, kata-kata syukur, permohonan lindungan, harapan agar anak-anak tumbuh sehat dan bahagia. Tapi kepalanya sibuk dengan gema lain. Bayangan handuk di pinggang, dingin lantai kamar, ketukan jantung di telinga, gerak kecil kunci klik dan suara Aksa yang rendah, kenapa kamu selalu ari? La menutup mata sesaat, mengambil napas panjang. Di kejauhan, ada sensasi ditatap. Ketika ia membuka mata, Aksa memang berdiri menyamping, beberapa meter di depan, tubuhnya sedikit membelakangi, tapi tatapannya seolah tahu kapan tepat menoleh bertemu dengan mata Laivia. Hanya sepersekian detik. Lalu ia kembali menghadap Ustaz. Nanti malam kamu bantu bagiin berkat, iya. Bisik Anggi yang tiba-tiba sudah di sisi Laivia. Iya, Ma, jawab Laivia refleks. Anggi mengangguk, menepuk pelan punggung putrinya. Kamu kuat, kan? Pertanyaan itu aneh, terlalu spesifik untuk sekadar dukungan. Laivia menenoleh, mau bertanya maksudnya, tapi doa sudah memasuki bagian amin beruntun. Suara hadirin menjawab serempak. Anggi menunduk. Laivia ikut menunduk. Acara bergerak. Rambut bayi dicukur simbolis, nama-nama disebut, tawa kecil pecah ketika Nino meringis tetapi tidak menangis. Kamera ponsel menyala berderet, kilat dari fotografer profesional berkelebat. Semua hal yang biasanya menenangkan hati Laivia, ritual bersama, kebersamaan keluarga malam ini terasa seperti film yang diputar sedikit lebih lambat, sedikit lebih jauh dari dirinya. Liv, pegangin ini, ucap Embun, menyodorkan tas kecil isi perlengkapan bayi. Nanti abis ini kita foto bareng. Iya, jawab Laivia, memegang tas itu. Lo ngapain tegang gitu? Bisik Stefani yang entah kapan sudah merapat lagi. Senyumnya kembali usil, tapi matanya mengawasi. Enggak, kata Laivia pelan. Capek aja. Capek abis lari dari, Stefani berhenti sendiri saat mata Laivia melotot padanya. Oke, gue nggak bilang apa-apa. Pinter, gumam Laivia, dan untuk pertama kalinya sejak naik dari kamar mandi tadi, bibirnya berhasil membentuk senyum kecil yang tulus. Hanya sepersekian detik. Tapi serius, tadi lo ketemu Kak Aksa di atas. Nada Stefani kembali menggoda, seperti sengaja mengulang-menguji ketahanan Laivia. Wajah Laivia memanas lagi dalam sekejap. Tapi kali ini ia berhasil menjawab lebih stabil, meski nada suaranya berserat. Steffi. Pekik Laivia tertahan. Cie. Ketahuan bohongnya. Pasti lo ketemu dia, kan? Stefani terkekeh pelanem, menunduk, lalu melirik. 6. Naik, kena lo ya. Hahaha. CK. Laivia mencubit pinggang Stefani. Ia geram bukan main. Sahabatnya itu, sebentar mengerti, sebentar mencari gara-gara. Dari sisi kanan, Anton melambaikan tangan. Laivia, sini sebentar, panggilnya. Laivia dan Stefani menoleh bersamaan. Sekejap, wajah Anton seperti hendak mengatakan banyak hal tapi yang keluar hanya, nanti bantu jaga Navi ya setelah sesi foto. Biar maminya makan dulu. Oke, Pa, sahut Laivia. Anton menatapnya sepersekian detik lebih lama dari perlu, lalu mengangguk tipis. La berbalik, disapa tamu. Lain. Laivia berdiri mematung, sensasi tidak sinkron kembali merambat. Di sekelilingnya, semua orang bergerak dengan tujuan.
Hanya dia yang merasa berjalan di tempat. Sesi foto dimulai. Nama-nama dipanggil bergantian, keluarga dekat, keluarga besar, sahabat, tetangga. Laivia berdiri di pinggir, menunggu giliran. Stefani di sampingnya, senyum di bibir, sorot mata tak pernah genap melepas. Laivia, suara Aksa terdengar pelan dari belakang. Tak memaksa, tak memanggil keras. Dada Laivia mencelos. Ia tidak menoleh. Ia hanya merasakan kalimat itu jatuh di pundaknya, berat, kemudian merembes ke telapak tangan yang menggenggam tas perlengkapan bayi. "Enggak sekarang, Mas," katanya, setenang yang bisa ia buat. "Jangan bicara sama aku." "Oke." Aksa langsung mengerti. "Enggak sekarang, tapi nanti." Ia pergi sebelum Laivia menjawab. Laivia menutup mata sejenak, mengangkat dagu, memaksa udara masuk lebih banyak. Nanti, adalah kata yang paling ia takuti malam ini. "Liv, giliran kita." Embun memanggil dari depan panggung kecil. "Ayo, ayo." Mereka berkumpul di depan backdrop sederhana dengan nama Navi dan Nino terpampang manis. Kilatan kamera menyala sekali, 2 kali, 3 kali. Di foto, semua orang tersenyum. Setelahnya, suasana kembali mencair. Piring demi piring berpindah tangan. Gelas diisi ulang. Tawa menyebar. Di pojok, Stefani lagi-lagi mencolek lengan Laivia. Ia mencondongkan tubuh, berbisik dengan nada bercanda yang terlalu jernih untuk tidak menusuk. Tadi lo ketemu Kak Aksa nggak di atas? Dia ke kamar mandi juga loh." Laivia menoleh, setengah tak percaya Stefani mengulang untuk ketiga kalinya. Pipi Laivia memerah, tapi kali ini ia berhasil menahan sorot matanya tetap datar. "Ya Tuhan, Steph. Lo beneran nanyain itu lagi?" Stefani menggigit bibir, menahan tawa, lalu mengangkat kedua tangan seolah menyerah. "Cie. Ketahuan bohongnya. Pasti lo ketemu dia, kan? Terserah lo deh." Stefani hanya terkikik geli, puas dengan reaksi sekecil itu. Di seberang ruangan, Aksa berdiri di bawah lampu gantung, berbicara dengan Anton dan Haris. Ia tertawa kecil atas sesuatu yang diceritakan Haris, kepalanya sedikit menunduk. Sekali lagi, entah bagaimana, tatapannya terangkat dan menemukan Laivia di tengah keramaian. Hanya sebentar cukup lama untuk menanyakan sesuatu tanpa kata. Cukup pendek untuk tetap menjadi rahasia. Musik selawat masih mengalun. Udara membawa wangi masakan dan bedak bayi. Di tengah semua hal yang hangat dan akrab itu, rasa asing yang halus menyelinap ke dalam dada Laivia, rasa bahwa ada cerita yang berjalan di balik panggung, dan semua pemerannya tahu, kecuali dirinya. 7. Tangannya meremas tali tas perlengkapan bayi. Ia menarik napas, menegakkan bahu. "Nanti," katanya pada dirinya sendiri, entah sebagai janji atau ancaman. "Nanti." Dan malam terus bergerak. Ia tahu, ia harus segera melarikan diri dari tempat ini. Secepatnya, sebelum Aksa memiliki kesempatan untuk bicara dengannya. 8. "Ma, aku harus buru-buru pulang," kata Laivia sambil menundukkan kepala. Tangannya menggenggam tas kecilnya, suara bergetar tapi tegas. "Konsulen di rumah sakit lagi galak banget. Aku harus selesaikan tugas ini malam ini. Aku naik taksi aja, ya." Anggi menatap putrinya dengan alis terangkat. "Liv, tapi acaranya belum selesai. Nggak enak sama yang lain." Laivia menggigit bibir, mencoba menahan rasa paniknya. Ia merengkuh sedikit tangan ibunya. "Please, Ma, konsulenku galak banget. Aku janji bakal hati-hati. Aku baru dikabarin kalau besok ujian juga." Anggi menghela napas, seakan masih ragu tapi akhirnya mengalah. "Jangan pulang sendiri, deh. Minta antar sama Aksa aja." Mata Laivia langsung membulat sempurna. Kepalanya menggeleng cepat. "Enggak, Ma.
Please, Laivia nggak mau. CK. Kenapa sih, Liv? Atau telepon Pak Sabto buat jemput. Kamu pulang sama dia. Duh, Ma. Kalau nunggu Pak Sabto bakal kelamaan. Laivi nggak akan sempat lagi ngerjain tugasnya. Kalau misal nggak kelar malam ini, bisa abis Laivi sama Dokter Chandra. Duh, pokoknya Laivia bakal hati-hati, deh. Kan biasanya juga sering naik taksi. Kapan kamu naik taksi? Mana ada? Anggi bersikukup. Selama ini memang Laivia lebih sering menyetir sendiri atau diantar oleh sang sopir. Oh, please, Mama. Laivia sampai menangkupkan tangannya di depan wajah. Memohon pada sang ibu. Anggi akhirnya menghela napas, menatap putrinya yang terlihat sangat terdesak. Ya udah, tapi hati-hati di jalan, iya. Kabari Mama kalau sampai rumah. Siap, Ma. Thanks. Ya, Ma. Salam buat yang lain. Maaf nggak bisa lama-lama. Oke. Laivia langsung melangkah menuju gerbang, melewati tamu-tamu yang masih duduk dan sebagian masih berbincang sambil menikmati hidangan. Ia membuka aplikasi taksi online di HP-nya, memesan kendaraan, dan berdiri di pinggir jalan menunggu. Beberapa menit kemudian, bayangan gelap muncul dari belakangnya. Aksa. Sebelum Laivia sempat bereaksi, tangan Aksa sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Mau kemana? Tanyanya, suaranya datar tapi tajam. Laivia langsung tersentak. Ia kaget bukan main. Jantungnya langsung seperti dipompa keras. Bukan urusan kamu. Jangan ikut campur, jawab Laivia, menarik tangannya, menatap mata Aksa dengan nada tegas. Aksa mencondongkan tubuh sedikit ke depan, sorot matanya serius. Biar aku anter. Laivia menghela napas panjang, menahan emosi. Jangan ganggu aku, Mas. Kamu harusnya ngurusin istrimu, bukan ngurusin aku. Kamu kenapa sih sebenarnya? Aksa tersenyum tipis. Sekarang aku lagi urus istri aku yang keras kepala. Laivia terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu membuat dadanya makin berdebar aneh. Saat itu, suara klakson dari taksi online yang ia pesan memecah ketegangan. 9. Sekarang, Liv, bisiknya dalam hati. Dan dengan cepat ia menyentak tangan Aksa, melangkah masuk ke dalam taksi. Laivia. Aksa mencoba mengejar, tapi langkahnya terhenti ketika Anton muncul dan menahannya. Jangan paksa Laivia sekarang, Aksa, kata Anton tegas. Kamu sudah berjanji untuk menunggu sampai dia wisuda. Aksa menatap Anton, sesaat menahan diri, lalu mundur perlahan. Mata mereka bertemu, ada ketegangan tapi juga pengertian. Akhirnya lelaki itu menghela napasnya. Sadar jika memang ia harus menepati janjinya. Maaf, Mas. Sabar. Well. Keesokan harinya. Laivia, Anton, Anggi, duduk di meja sarapan. Suara piring, aroma kopi, dan hangatnya sinar pagi memenuhi ruang makan. Tidak lama kemudian, Aksa datang. Dia membawa dokumen penting untuk diperiksa Anton. Aksa. Iya, Mbak Anggi. Duduk, Aksa. Ayo, sekalian sarapan. Anton mempersilakan Aksa. Aksa duduk tepat di depan Laivia, dan seketika pandangan mereka bertemu. Makasih, Mas. Aksa membawa pandangannya pada Laivia sesaat. Kemudian kembali pada Anto. Laporan bulanan perusahaan sudah aku siapkan, Mas. Aksa sambil meletakkan dokumen di meja. Laivia masih menundukkan kepala, jantungnya berdegup lebih cepat, mencoba fokus pada roti di piring. Tapi setiap kali ia menatap sekilas, mata Aksa seolah menembus pikirannya. Percakapan tentang pekerjaan berlangsung ringan. Anton bertanya beberapa hal, Aksa menjawab dengan singkat tapi jelas. Laivia tetap diam, kadang tersenyum kecil pada sang mama yang menatapnya untuk menenangkan diri. Tapi entah kenapa,
Hati tetap saja berdebar. Setelah beberapa saat, Laivia berdiri. Ia merasa harus segera berlalu dari tempat itu. Aku pamit dulu, ucapnya sambil mengambil tas. Aksa langsung ikut berdiri. Saya antar, katanya, tegas tapi tenang. Laivia langsung menggeleng. Nggak usah, Mas. Aku bisa sendiri. Di luar hujan lebat. Bahaya nyetir sendiri.